kita ingin ketahui juga bagaimana kinerja sejak awal tahun sampai dengan sekarang sudah memasuki akhir kuartal 2 untuk Garuda Indonesia sendiri, dari mulai gembok sahamnya dibuka sampai kegiatan pariwisata yang sudah mulai bergeliat kembali, bekerja sama dengan Singapore Airlines. Seperti apa Pak kinerjanya sampai dengan akhir kuartal 2 ini Pak? Ya, kuartal 2 belum kita bisa conclude ya, tapi kuartal 1 ini pendapatan kita meningkat dibandingkan periode yang sama untuk penerbangan berjadwal 87%. Sementara untuk yang pendapatan lain-lain itu sekitar 50%. Jadi EBITDA kita juga kuartal pertama tumbuh 92%, menjadi sekitar 71 juta dolar. Jadi kita juga kemudian bisa menginformasikan bahwa pendapatan per pesawat kita naik 11% dibandingkan 2019. Jadi sebelum pandemi itu satu pesawat secara rata-rata menghasilkan pendapatan 23,45 juta dolar per bulan, sekarang menjadi 26,10 juta per bulan. Artinya produktivitas per pesawat dalam menghasilkan revenue itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, padahal jumlah pesawat kita menurun gitu. Kita tentu saja berharap atau memperkirakan di kuartal 3, saya mohon maaf untuk kuartal 2 karena sedang di ujung penghitungan kita, kuartal 3 itu akan ada tambahan penumpang, perkiraan kita naik sebesar 36,5% di tahun 2023. Jadi dengan antusiasme masyarakat untuk berlibur dan haji dan juga banyak libur panjang di akhir minggu, tentu saja kita berharap bahwa kemudian angka yang kita prediksi ini bisa tercapai, kalau tidak bisa lebih baik dari itu. Kami cukup optimis 2023 ini mudah-mudahan tidak ada gejala-gejala tambahan yang bisa menghambat pertumbuhan ini, dan tentu saja kita juga sangat fokus ke cash flow dan upaya-upaya kita menggenerate sinking fund untuk memastikan pada waktu utang jatuh kita bisa bayar. Iya. Nah, kalau kita berkaca dari pandemi kemarin, Pak, kita melihat penerbangan berkurang, armada juga banyak berkurang. Apakah dengan kondisi yang sudah mulai membaik, dengan prediksi dan juga optimisme yang dimiliki Garuda saat ini, apakah ada kemungkinan penambahan penerbangan atau mungkin armada ke depannya, Pak? Oh pasti. Kita tidak bisa menafikan bahwa adjustment kita terhadap recovery ini agak ketinggalan, tapi kita sudah bersyukur bahwa kita bisa melewati proses restrukturisasi dengan baik dan punya fundamental baik operasional maupun fundamental finansial sangat baik. Tentu saja kami sedikit kecewa ketika opening bell kita di awal tahun ini, kemudian harga saham kita menurun cukup drastis. Kami sekarang sedang fokus untuk juga terus-menerus menyampaikan kepada publik dan pemegang saham apa yang kita sudah lakukan, dan alhamdulillah kemarin pada waktu RUPS apa yang kita sudah lakukan selama 2022 dan 2023 ini diterima baik oleh para pemegang saham, dan kami berhasil menunjukkan bahwa planning kita yang kita sampaikan itu cukup rasional. Seperti juga diramalkan oleh banyak pihak, sebenarnya recovery penerbangan domestik itu akan tuntas atau kembali ke level 100% di akhir tahun ini. Tapi memang agak terhambat karena ketersediaan pesawat, dan ini tentu saja kita akan terus tambah. Dan penerbangan internasional bahwa akan recover di tahun depan. Walaupun kalau melihat dari data-data yang ada, saya relatif agak pesimis bahwa penerbangan internasional akan bisa kembali ke kondisi normal disebabkan beberapa opsi yang dimiliki oleh para bisnismen saat ini. Kita memang meningkatkan jumlah penumpang yang kita bawa di kuartal pertama 2023 itu signifikan, peningkatannya 98,2%, menjadi 1,8 juta penumpang. Jadi kita tetap optimis bahwa ke depannya apalagi ada beberapa event di Republik ini yang tentu saja akan menarik banyak pihak untuk berterbang, baik itu yang ada di luar Jakarta seperti MotoGP dan yang lain-lainnya, dan yang di Jakarta pada November nanti. Kita juga kerjasama kemarin dengan Pokemon, jadi berharap bahwa kemudian ini juga mendorong banyak masyarakat aktif terbang ya.